Assalamualaikum Pak Mufti. Terkait hari ini kunjungan ke DPR bersama beberapa pegiat skincare produktif, menghasilkan apa sih, boleh tahu tadi? Ya, jadi yang pertama DPR akan mendorong BPKN lebih kuat kan gitu dalam kewenangannya. Kan revisi undang-undang ini perlu penguatan kan gitu. Salah satunya adalah melalui kasus skincare ini gitu. Jadi kami tadi dikasih kewenangan bagaimana kita bisa kolaborasi dengan kepolisian terkait dengan mafia ini kan gitu. Yang kedua dengan LPSK, lembaga penjamin saksi dan korban, karena terkait dengan banyak intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sedang dalam persoalan kan gitu, atau perkara kan gitu. Dan ini tentu menarik bagi BPKN karena ini kewenangan kami kan memang belum sampai di sana, tetapi bahwa upaya itu sudah dilakukan oleh Komisi 6 DPR RI. Tentu kita sangat apresiasi kepada Komisi 6 dan kepada teman-teman. Langkah-langkah berikutnya tentu kami akan memanggil para dokter detektif ini untuk bisa pendalaman lagi kan gitu, karena kan tadi masih sifatnya dengan pendapat kan. Apa peran BPKN sendiri, peran nyata ke depannya nih terkait skincare ini nih? Yang pertama, kita sudah dengan BPOM melakukan langkah-langkah represif kan gitu, mulai dari pemusnahan sampai memberikan perusahaan-perusahaan yang memang kategori tidak layak kan gitu untuk kategori ini, tidak layak untuk kategori izin-izinnya dan sebagainya kan gitu. Dan yang ketiga ya sampai BPOM, dengan BPOM penangkapan yang memang sudah terbukti kan gitu. BPKN sendiri sudah mengendus ada berapa, perkiraan berapa sih skincare yang ilegal yang bermasalah? Kalau dengan BPOM kan sudah cukup banyak, 179 kan sampai hari ini kan gitu, dengan banyak produk kan gitu, sudah cukup masif kan gitu. Dan itu kami, karena ya itu tadi kewenangan kami terbatas, kami dengan BPOM. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus di stop peredarannya atau seperti apa sih untuk skincare yang bermasalah itu? Saya kira kan memang satu harus ditarik dari peredaran kan. Bagaimana kasus-kasus yang lain harus ditarik karena supaya tidak menimbulkan korban-korban berikutnya, karena memang sudah terbukti bahwa ini tidak sesuai dengan yang diizinkan kan gitu. Dan berikutnya ya tentu kepada pelaku usaha yang benar-benar memang sesuai dengan yang distandarkan BPOM, ya terus harus disupport kan gitu. Jangan hanya yang bermasalah, tapi yang bagus-bagus juga harus disupport kan gitu, sehingga berimbang kepentingan kita ini sebagai pemerintah. Bagaimana yang sudah kayak seperti tadi kan ada korban tuh ya yang mengadukan, apa tuh, seperti apa BPKN? Ya kalau memang terbukti bahwa pelaku usaha itu kemudian melakukan pelanggaran, ya tentu bisa kita melakukan gugatan ya? Ya, class action atau melakukan di peradilan atau dimanapun pokoknya, atau langsung kepada pelaku usaha karena mereknya kan masih ada dan dia beli di ada struknya kan gitu. Oke, berarti dalam waktu ke depan akan memanggil beberapa. Ya itu pasti kan gitu. Yang kedua juga dengan kepolisian dan dengan LPSK kan gitu, terkait dengan korban-korban yang diintimidasi oleh para ya tentu kompetitor kan gitu. Untuk ruang lingkupnya ke seluruh Indonesia bagaimana BPKN sendiri? Ya karena kita Badan Perlindungan Konsumen Nasional, tentu kita upayakan dari kita punya BPSK, LPKSM se-Indonesia, kita gerakkan untuk membantu masyarakat kan, dan kita akan membentuk asosiasi advokat perlindungan konsumen seluruh Indonesia biar mendampingi langsung itu. Jadi kita sudah menunjuk Pak Sunan sebagai ketua umum. Oke.